Semoga Kang Deddy Mulyadi itu tuh mencabut haknya Habib itu tuh buat ceramah. Jadi kalau ada Habib mau bikin sholawatan, mau ceramah, apa segala macam tuh verifikasinya tuh mesti panjang tuh. Tuh kalau nggak bisa mah haknya Habib buat ceramah, haknya Habib buat bikin sholawatan apa segala macam di Jawa Barat tuh dicabut gitu, tegas gitu loh kalau. Gue dengar nih sekarang nih di Jawa Barat, karena gue orang Jawa Barat ya, gue tinggal di Jawa Barat dan gue dilahirin di Jawa Barat, gue dilahirin di Garut ya di sini. Gue dengar sekarang nih yang menang tuh, gue dengar yang menang tuh Kang Deddy Mulyadi. Keren ya, hebat ya. Udah di warning kan sama Gus Buat dari jauh-jauh hari. Semua orang yang didukung sama Habib kualat. Kang Deddy Mulyadi tuh elektabilitasnya tuh waktu mencalonkan jadi gubernur tuh nggak tinggi setinggi kompetitornya yang lain gitu. Tapi karena Kang Deddy Mulyadi itu tuh istiqomah memerangi Habib, istiqomah frontal dengan Habib, istiqomah geli dengan Habib, istiqomah geli dengan radikal, istiqomah ngelindungin rakyatnya. Akhirnya orang-orang Indonesia tuh orang-orang Jawa Barat ya, orang Indonesia juga, orang-orang Jawa Barat itu tahu gitu loh bahwa pemimpin tuh yang sayang sama rakyatnya tuh ya gampang. Kalau kata Pak Kiai itu, kata Gus Puat, carilah pemimpin itu yang tidak ada hubungannya sama Habib, dan cari juga pemimpin itu tuh kalau bisa tuh yang berantem sama Habib. Kalau lebih kerennya lagi tuh pemimpin yang ribut sama Habib. Nah pemimpin tuh yang jadi musuh bebuyutannya Habib itu ya Kang Deddy Mulyadi gitu. Karena gini ya, orang itu akan berkumpul dengan yang satu frekuensi gitu. Habib tukang dawir, Habib tukang bohong, Habib tukang tipu, Habib tukang fitnah, Habib tukang framing. Kalau dia punya muhibin pasti karakternya, kelakuannya itu kagak jauh beda sama majikannya. Pasti tuh karakternya itu tukang dawir umat, pasti karakternya itu tuh pengen memperdaya umat gitu. Pasti karakternya itu tuh ngejual-jual agama biar dia tuh pengen terkenal, akhirnya tuh dia dapat dunia dan dia tuh bisa flexing. Pasti itu kagak mungkin, udah aturan mainnya kayak begitu gitu. Tapi yang kontra sama Habib, yang berantem sama Habib, yang ribut sama Habib apa segala macam, itu bisa dipastikan bahwa dia itu tuh sama kemanusiaan itu tuh bener gitu. Dia tuh sayang sama sesama, dia tuh nggak zalim sama orang. Udah parameternya tuh di situ aja gitu ya. Jadi parameternya itu tuh kayak begitu, kata Gus Puat gitu. Analisanya tuh sederhana tapi tajam. Tapi gue lihatnya tuh bener ya. Gue lihatnya tuh emang kayak begitu ya. Manusia tuh yang deket-deket sama Habib tuh karakternya tuh kagak jauh. Pasti tukang bohong, pasti tukang tipu gitu. Tapi kalau orang yang udah benci sama Habib, orang yang udah benci sama penipuan, orang yang udah benci sama kebohongan, pasti dia orangnya benar, pasti penyayang gitu, pasti sakoh gitu, pasti dia baik sama sesamanya gitu, pasti sering ditipu juga orang yang kayak gitu. Karena orang yang kontra sama Habib itu rata-rata orangnya baik, itu gampang dicipoain gitu. Jadi kalau lu merasa lu sering ditipu sama orang, lu sering digibain sama orang, lu sering dijahatin sama orang, itu tanda-tandanya tuh lu orang baik gitu. Itu tanda-tandanya itu tuh lu. Tapi kalau lu sering ngebully orang, lu sering makan duit orang, lu sering ngejahatin orang, lu serakah, lu nggak bisa ngebedain duit halal dan duit haram, bisa dipastikan bahwa lu tuh pasti akan cinta tuh dengan yang namanya Habib gitu. Kata Allah tuh kan kalau misalnya kebenaran itu datang tuh ikutin gitu. Kalau yang hak itu datang tuh ikutin. Jangan engkau mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Dan kamu jangan sekali-sekali yang namanya itu menyembunyikan kebenaran gitu loh. Sekarang Habib itu tuh bukan cucunya Nabi, itu suatu kebenaran. Habib itu tuh tukang tipu, suatu kebenaran. Habib itu tuh libidonya tinggi, nggak bisa ngebedain halal haram, mana itu palang merah, mana itu palang biru, main hajar aja, mana itu bini orang, mana itu suami orang, main sikat aja, mana itu masih anak kecil, mana itu lelaki, mana itu perempuan, kagak bisa ngebedain apa segala macam. Itu tuh suatu kebenaran. Bahwa anaknya dia itu pada bejat itu tuh suatu kebenaran gitu. Nah sekarang ini nih dia ini selama Pak
Pak Prabowo nih presiden gue tuh jadi presiden, itu pada diem semua tuh Habib, kagak ada satu ekor pun Habib tuh yang bikin gara-gara lagi tuh, yang pengen gak ada, apalagi Rizik aja ngumpet tuh ke sono tuh. Sekarang Rizik akunnya tuh Rizik akunnya tuh dihapus-hapusin video-videonya tuh yang memprovokator, asa golok, asa pedang, ntar gua kabur gitu. Sekarang udah kagak ada lagi ya. Sekarang tuh alhamdulillah Indonesia tuh stabilitas politiknya tuh jadi tenang, dan Indonesia tuh jadi indah, damai, aman, sentosa gitu. Jadi mulai dari sekarang nih, kita sebagai bangsa Indonesia nih nggak usah lagi merasa inferior, nggak usah lagi ngerasa kita ini bangsa yang ketinggalan zaman. Kagak lah. Sekarang tuh informasi udah belarakan, orang Indonesia tuh pintar-pintar, orang Indonesia tuh cerdas-cerdas, orang Indonesia tuh keren-keren. Makanya tuh mulai dari sekarang kita mesti menempatkan kepala Habib itu di bawah telapak kaki kita, bukan di bawah telapak kaki kiai lagi, di bawah telapak kaki kita. Wajar lah kita gitu, wajar lu gue gini. Karena apa? Karena dia itu tukang bohong, karena dia itu bukan cucu Nabi, malah dia itu pasukannya Dajjal kalau kata Pak Kiai. Gitu. Balik lagi ke Kang Deddy Mulyadi ya. Semoga Kang Deddy Mulyadi nih gubernur gue yang akan datang tuh sesuai dengan slogannya dia, kampung diurus, kota ditata gitu. Semoga menjadi lancar. Satu, semoga dia itu tuh benar-benar sayang sama rakyatnya gitu. Semoga Kang Deddy Mulyadi itu tuh bisa membuat sistem tuh agar manusia-manusia radikal ini nggak dikasih panggung lagi tuh ceramah-ceramah di Jawa Barat gitu. Semoga Kang Deddy Mulyadi itu tuh mencabut haknya Habib itu tuh buat ceramah. Jadi kalau ada Habib mau bikin sholawatan, mau ceramah, apa segala macam tuh verifikasinya tuh mesti panjang tuh. Tuh kalau nggak bisa mah haknya Habib buat ceramah, haknya Habib buat bikin sholawatan apa segala macam di Jawa Barat tuh dicabut gitu, tegas gitu loh kalau menurut gue. Ini mah masukan aja buat Kang Deddy Mulyadi gitu. Soalnya kalau kata Pak Kiai, Habib itu tuh ngelancarin sihir-sihirnya itu tuh lewat sholawatan itu tuh, lewat musik itu tuh. Jadi musik itu tuh, musik terbang itu tuh tang der gitu, dicek sama ahli-ahli frekuensi. Ternyata musik itu tuh membuat orang itu tuh menjadi kecanduan dan daya kreativitasnya itu tuh mati. Semoga Kang Deddy Mulyadi ini nih bisa mengangkat budayawan Jawa Barat itu, seni kecapi sulingnya, seniman-seniman Jawa Barat, gamelan-gamelan apa segala macam tuh diangkat lagi, dan orang-orang Jawa Barat tuh, orang-orang Sunda itu tuh lebih mencintai budayanya sendiri gitu loh, nggak mencintai budaya Yaman gitu. Ternyata tuh kan tari-tari begitu, tari-tari Japin ya, tari-tari dari orang-orang Yahudi gitu. Itulah, jadi yang fundamental ini ternyata nih orang-orang Jawa Barat ini tuh orang-orang yang harga dirinya tinggi-tinggi ya. Jadi kalau dia udah disakitin itu tuh akhirnya kalau dia udah tahu bahwa dia itu harga dirinya diinjek-injek, di itu sampai segala macam, dia pasti ngelawan. Itulah orang Jawa Barat. Dan orang Jawa Barat itu tuh terkenal ya, orang Sunda itu tuh terkenal ya, bisa ngebacok sembari seri gitu, bisa ngebacok sembari ketawa ya. Makanya jangan macam-macam lah sama orang Jawa Barat. Dulu Habib itu tuh base campnya tuh, pasukan-pasukannya itu posko-poskonya tuh banyak tuh di daerah-daerah Sukabumi, di daerah-daerah Bogor, di daerah-daerah mana apa segala macam. Mudah-mudahan jadi prioritas nih Kang Deddy Mulyadi lagi gitu. Terus kalau Habib itu pengen beli tanah tuh di Jawa Barat itu tuh mesti di cancel gitu, karena dia itu tuh bukan WNI asli gitu. Sama tuh kayak Sultan Jogja tuh ya, nggak boleh ada etnis tertentu tuh beli tanah di Jogja gitu. Jadi Kang Deddy Mulyadi juga mesti bikin peraturan kayak begitu kayaknya. Habib itu tuh nggak boleh nguasain tanah di Jawa Barat. Tuh keren kan ya, masukan gue dari Bang Jani ekstrim banget ya, ekstrim, benci banget gue sama si Habib, anjing. Ya ini kan sekedar masukan aja. Kebenaran gue dikasih sama Allah bisa dekat sama Pak Kiai, dan gue dikasih fasilitas bisa punya YouTube ini gitu. Jadi ini suara hati gue nih sebagai rakyat Jawa Barat, sebagai rakyat Indonesia gitu. Jadi kalau pengen perangin Habib itu tuh jangan setengah-setengah gitu. Jadi langsung full, habisin sampai akar-akarnya gitu. Sampai dia itu mendeklarasikan diri bahwa dia itu bukan cucu Nabi, bahwa dia itu orang-orang biasa aja.
dan dia itu mau berbaur dengan bangsa Indonesia, dan dia itu tuh dan dia itu bisa jadi warga negara Indonesia tuh yang baik gitu, yang nggak bikin ribut lagi, yang nggak bikin kerusuhan lagi, yang nggak sweeping agama lain yang ngelakuin ibadah, yang nggak sweeping waktu bulan puasa tuh hiburan malam digerbekin, karyawannya digebukin, tempatnya dibikin rusuh apa segala macam, gila. Jangan sampai tuh kejadian di tahun 2000 tuh habis reformasi tuh terulang lagi ke depannya gitu loh. Gitu kalau menurut gue. Jadi kalau gue sih samina watona sama Pak Kiai. Jadi Kang Deddy Mulyadi pernah disindir kan. Kang Deddy nanti jadi pemimpin Jawa Barat kan nggak punya istri. Dia malah balik. Prabowo juga nggak punya istri ya. Jadi emang sekarang nih lagi saatnya lah para duda itu semakin di depan. Duda semakin di depan. Jadi kalau duda yang memimpin itu tuh nggak bisa diintervensi lagi, nggak bisa diatur-atur tuh sama perempuan gitu. Kalau perempuan kan banyak kan pakai perasaan. Nah Kang Deddy ini nggak usah main perasaan lagi tuh sama Habib. Mr. Prabowo juga jangan main perasaan lagi sama Habib. Sikat habis sampai ke akar-akarnya, bikin dia ngap. Jangan sampai dia itu bisa lagi tuh untuk menipu daya bangsa gue yang keren ini, bangsa gue yang hebat ini, bangsa gue yang asik-asik ini gitu. Jadi emang gue tuh cinta banget lah sama Indonesia. Karena orang Indonesia itu santai-santai semua, dan orang Indonesia itu sangat mencintai Allah dan sangat mencintai Rasulullah dan sangat mencintai tanah airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.